Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku yang isinya random ya guys. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk bersih-bersih ruangan aku yang super berantakan banget. Karena ini ruangan sungguh dinas, digunakan setiap hari. Jadi kalian tonton video aku sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video aku, karena sangat membantu banget perkembangan video aku ke depannya. Tonton ya. Ya, berawal dari aku ngelipet celana kulit kancing ini satu persatu dan aku rapiin dan aku perhatiin udah kayak seseorang ya. Aku rapiin buat jualan nih guys. Aku produk sendiri dan buat kalian yang minat bisa cek link di deskripsi videonya. Kalian jangan bosen-bosennya nonton video aku sampai selesai karena siapa tahu kalian menginspirasi kehidupan kalian untuk rajin untuk beberes. Tadinya malas jadi ingin beberes gitu kan. Ini tuh bermula dari aku kan celananya itu banyak yang belum dilipat ya guys. Kalau beberes juga aku kan harus dilipat dulu celana yang berserakan. Ini bener-bener celana yang baru jadi nih guys. Aku beres-beresin satu persatu, aku kasih cap ya guys. Dan buat kalian yang belanja online ya, please buat kalian belajar untuk bertanya aja gitu, atau ada yang nggak ngerti kalian tanyain aja ke penjualnya, karena takutnya itu ada banyak banget pembeli yang bilang kok ini nggak sesuai, kan katanya ini kayak set atau katanya ini lengkap dengan ada kantongnya, ada yang nggak ada kantongnya, ini itu. Aku kan celananya ada yang kantongnya ada yang kantongnya nggak ada. Jadi kakak-kakak semua bisa cek di deskripsi, karena kita tuh jualannya itu bener-bener udah di deskripsiin semua. Di deskripsi bisa kalian cek, dibaca. Oh, aku check out celana yang ternyata ada kantongnya nih, misal. Oh, yang ternyata nggak ada kantongnya nih. Jelas yang ada kantongnya itu lebih agak mahal sedikit guys, walaupun itu beda berapa ribu ya gitu. Tapi beneran aku minta perhatiannya banget dari kalian semua. Buat belanja online itu lebih teliti lagi ya guys. Atau kalian bisa komplain lewat chat. Kalian bisa tanya-tanya soal celana produk atau di toko kita produknya yang berbagai macam, atau soal kehidupan. Ups, itu kejauhannya guys. Oke, aku lanjutin ngelempitinnya. Ini ngelempitin celananya satu persatu. Dan aku tuh mulai jenuh sebenarnya gitu. Tapi udah biasa guys, jenuh harus selesai gitu. Jenuh harus selesai. Karena kehidupan ini bosan membosankan itu, yang penting menghasilkan cuan. Ya enggak sih? Siapa sih yang enggak mau menghasilkan cuan? Ya gitulah. Tapi ya waktunya sholat, kita sholat, waktunya beberes, kita beberes. Untuk kalian ya, aku punya tips buat kalian biar enggak terlalu malas gitu untuk beberes. Aku juga sebenarnya masih ada malasnya ya, manusiawi guys. Caranya itu kita memulai dari hal kecil dulu. Misal nih, aku kan santai banget nih guys, bermula dari aku nipetin celana dulu. Dari nipetin celana itu aku jenuh sebenarnya sih, cuman selanjutnya itu aku punya tenaga, kayak mengecas tenaga buat beberes selanjutnya guys. Beneran kalian cobain dah dari hal yang kecil dulu. Kalau langsung hal yang gede atau bingung dari yang mana nih aku beresinnya, bingung gitu guys. Biasanya kan orang kalau mau beres, atau kayak aku tipe yang bingung mau beres, aduh mau beres yang depan dulu, belakang, depan, samping, atas, bawah, bingung guys gitu. Jadi aku seringnya tuh mulai dari hal kecil. Tadinya malas juga aku mulai dari hal kecil, dan ternyata aku tuh merambat ya bahasanya. Merambat ke ya mulai dari ruang tamu ke kamar. Misal aku hal kecil di kamar dulu, di atas lemari, wadah-wadah soal hand body, wadah-wadah make up aku beresin dari kecil dulu kamar, sehingga tiba-tiba rapi karena aku nggak sadar. Tiba-tiba aku semangat lagi gitu, ada tenaga buat beberes kecil-kecil, sedikit-sedikit demi sedikit, tapi merayap gitu guys, tembus-tembus ya, tembus rapi gitu. Dan ini aku juga masih lanjutin terus nih guys. Beneran aku udah kasih tahu dari awal. Ini nih aku tuh limpit ini celana lumayan agak lama guys. Mohon maaf ya. Hitung-hitung kalian itu lagi rebahan nonton aku gitu ya, nyantai aja gitu guys. Bisa nyambil jajan cilok, bisa sambil ngurusin anak kalian, atau bisa sambil ngobrol sama tetangga gitu. Kalian nonton video aku tuh di mana aja bisa guys, asal jangan lagi tahlilan atau lagi ada
apa sih acara keluarga gitu, itu nggak sangat mengganggu lah guys, nggak fokus. Aduh, aku ngomongnya kesana kesini nih guys. Aku masih lipat ini dan aku kasih cap nih ya. Capnya itu nama toko kita ya. Nama tokonya itu Bam Project buat kalian yang minat. Dan banyak banget sih produk yang kami jual ya. Dan semoga kalian juga ada yang minat. Buat kalian yang minat udah langsung aja di check out ya, jangan ragu-ragu karena kita produksi sendiri. Aduh, kok aku promosi mulu nih, misal kata kalian, karena dimana-mana orang yang jualin itu ujung-ujungnya itu promosiin produk kita gitu. Ya nggak apa-apa gitu, selagi hal itu masih hal yang positif dan baik dan bisa buat motivasi kalian juga. Kalau aku bikin video nanti mau sambil jualan maksudnya mau sambil promosiin gitu, aku promosiin apa ya, misal jualan kalian baju, bisa sambil ini guys baju aku yang pakai, jadi wajar-wajar aja ya guys. Nanti juga aku tuh bakal pakai ya celananya biar jelas gitu. Tapi untuk video ini aku nggak sempet guys, karena muka aku aja itu lesu banget, gak senyum-senyum beneran. Aku tuh kayak kecapean, terus tuh aku tuh lupa lagi video ini gitu, video gitu, yang dimana penonton itu antara jenuh dan enggak gitu. Dan gak tahu ya guys, buat kalian yang nonton udah sampai sini, terima kasih banyak, karena banyak orang yang dimana channelnya itu masih subscribernya sedikit kayak aku nih, masih ini nggak seru gitu, pindah ke channel yang lain. Ya aku gak apa-apa guys, pasrah aja, karena semua itu butuh proses, banget butuh prosesnya, dan aku sangat menikmati prosesnya. Dan jangan sampai kayak pesimis, aku males, sebenarnya aku tuh pengen banget setiap hari bikin konten, upload gitu guys, tapi karena kegiatan aku yang kadang padat, aku nggak sempet. Ya tahu kan kalau bikin video itu ya taruh kameranya di sana sini situ, editnya aku juga ini ngeditnya lama dan sempetin waktunya juga agak susah gitu, karena melipat celana untuk jualan juga bawahan wanita ini ya lumayan banyak ya guys. Jadi aku kadang nggak sempet, jadi aku minta untuk supportnya aja ya, subscribe, like, comment, and share. Dan kalian bisa kasih saran ke aku, kak ini gimana kalau kakak ini gitu, gimana kalau kakak ini itu gitu kan, selagi normal. Asal jangan nyuruh aku suruh jebur ke got aja gitu, aku nggak bisa guys, please gitu. Jadi buat kalian yang punya saran yang baik, positif, dan kalau aku mampu, kalian komen aja ya, biar rame nih guys, ramein dong gitu, sepi mulu. Ya wajar ya guys, aku sangat menikmati banget prosesnya, yang dimana pasti awalnya itu ya sepi-sepi hening gitu. Ini aku ngelipetnya itu bener-bener kayak nyantai banget, sampai panjang banget ini videonya, juga panjang banget bagian ngelipet, karena emang banyak banget. Hitung-hitung kalian bisa cek rak-rak aku yang di belakang, yang mana sih yang gak rapi, kalian bisa komen di kanan, di kiri gitu ya. Itu juga kita tuh udah menatanya itu bener-bener menyempatkannya itu, terkadang sempat, terkadang enggak guys. Dan itu kalau konsekuensi sebagai penjual online juga ya. Oke, aku punya cerita juga nih guys. Aku punya cerita dimana aku tuh bantu jualan orang tua aku di pasar. Jualannya itu orang tua aku tuh jualan hordeng ya guys. Dan jualan hordengnya itu aku akuin, orang tua aku itu jualan hordengnya itu agak jauh berbeda harganya dengan yang di online. Dan aku tahu kenapa, dan itu logis banget. Dimana kalau di online itu aku juga jualan juga di online itu hordeng, pernah ya guys, pernah, tapi sekarang enggak karena aku lagi fokus ke produk yang satu ini, bawahan wanita. Sebelumnya aku jualan hordeng, aku jualannya itu hordengnya itu yang standar biasa gitu, yang bisa dilipet, yang atau yang plisket. Kalau orang tua aku itu kebanyakan jualan di pasarnya itu produknya itu yang disetim, yang nggak bisa dilipet lama-lama lalu dikirim di luar kota, udah bener-bener kayak untuk jualan online gitu guys. Jadi jualan orang tua aku hordengnya itu yang tipe-tipe yang nggak bisa dilipat lama-lama gitu. Jadi nanti tuh nggak bervolume, nggak rapi gitu guys hordengnya itu. Nah
ceritanya tuh ada orang pembeli, sebut aja si mbaknya tuh A dan si B ya, nggak tahu sama ibunya, nggak tahu sama tetangga, anak butuh duit nggak tahu sama siapanya. Dan itu dia tuh bilang, "Mbak, kok ini sih murahan di online sih, kenapa di sini jauh lebih mahal, katanya buat sendiri gitulah." Nah ini tuh Mbak Sun, aku jawab, ini tuh karena lebih mahal tuh karena aku bilang ini kan model yang Mbak tanyain itu, hordengnya itu modelan di smoke ring, di model-model yang pakai bulatan langsung gitu guys, dimasukin besi tuh, tahu kan? Dan itu tuh di steam itu maksudnya diuap atas sampai bawah itu rapi ngebentuk. Kalau ibaratnya tuh kalau apa ya, bentukannya tuh nggak hanya di atasnya. Kalau di online tuh biasanya yang ngebentuk rapinya itu di atasnya aja guys, nggak sampai bawahnya tuh kayak rok gitu, megar gitu. Karena aku juga jualan yang nggak di steam, yang bawahnya megar, yang atasnya lumayan rapi, cuman bentuknya tuh di atasnya doang, nggak sampai bawah. Dan aku jualan juga bahannya yang katun, yang murah, iya gitu guys gitu. Terus orang tua aku itu jualannya yang bahannya import, tebal, import juga banyak, ada levelnya guys, beneran serius. Ada level pertama, level kedua, ada level ketiga. Kata mbak-mbaknya itu seperti itu, bandingin. Terus aku tuh kadang jawabnya tuh lelah gitu, udah aku kasih tahu gitu bahwa alasannya kayak gitu. Kalau di online tuh gak ada yang disetim, gak ada yang berani nyetim, gak ada yang berani diuap sampai bawah karena ujung-ujungnya tuh rusak, kusut, gak berbentuk kalau dikirim. Itulah kelebihan dari offline dan online untuk hal-hal hordeng ya guys. Jadi orang tua aku itu jualannya itu di steam yang dimana harus cepat dipasang gitu di rumahnya. Saat itu beli langsung dipasang aja biar bentuknya tuh nggak rusak. Nah kalau di online nggak dimasak dulu, ibaratnya di online itu mentek, kalau di offline di orang tua aku itu udah matang gitu guys. Karena akunya juga jualan menteannya aja, beraninya tuh kalau di online karena bentukannya bisa terserah, bisa bukan agak rusak, bentukannya nggak terlalu rapi nggak apa-apa gitu, nggak terlalu pusing. Sedangkan kalau orang tua aku di onlinein yang hordeng yang bentukannya smoke ring itu, nanti tuh beneran jatuhnya itu jelek gitu guys, bener-bener harus di offline. Gitulah sekilas untuk pemahamannya ya. Waduh, aku ceritanya panjang lebar banget ya guys. Kalian pasti ini orang tuh jelas gak sih cerita gitu, cerita apa sih kanan kiri gitu. Aku kan jadi jenuh gitu. Misal kalian kayak gitu, mohon maaf ya, jangan lupa minum air putih ya, biar kalian fresh, biar kalian melek terus, dan untuk tidak jenuh melihat video aku. Aku lanjut nih guys, sampai aku lupa lagi beberes ini. Beberesnya itu langsung aku lanjutin satu persatu, di bawah, di atas, di kanan kiri. Oke. Ini ya aku satu persatu aku tandain di rak ya. Untuk rumahnya, ya rumahku masih standar ya guys, masih sederhana. Yang penting nyaman. Beneran di mana-mana tempat tinggal itu semewah apapun atau sesederhana apapun, yang paling penting itu isinya itu suasananya itu, kekeluarganya itu nyaman, komunikasinya itu nyaman, tempat tinggalnya nyaman, itu yang paling utama guys. Bentukan rumah bisa apapun, kalau isi rumahnya itu bisa saling mengobrol, bisa saling mempercayai, bisa saling bercerita, isi rumahnya itu bisa rapi gitu kan kita jadi kebawa nyamannya juga, nggak mesti mewah gedung-gedungan gitu. Kita syukurin. Yang pertama itu kita syukurin karena penyebab dari rasa yang sulit untuk bersyukur itu kita selalu melihat orang-orang itu merasa lebih beruntung dari kita. No, berhenti untuk berpikir begitu ya dari sekarang. Dan aku ini bilang kayak gini untuk memperingatkan diriku sendiri juga. Ini ada dinosaurus kecil yang jungkel nih guys, lucu banget dia. Nggak tahu dinosaurus apa, rupanya apa ini, kayak kerasukan atau pakai baju apa ini. Udah aku benerin juga. Ini aku beresin lanjutannya nih guys. Gak selesai nih ya guys, satu ruangan beneran beberes itu. Kalau bener-bener beres, bener-bener pengen rapi itu emang prosesnya itu guys agak lama ya. Sabar dan nikmatin aja gitu. Maklum guys. Jadi buat kalian juga untuk memotivasi saling sesama manusia, sesama makhluk Allah, kita saling mengingatkan, saling memotivasi, saling mensupport. Dan kalian subscribe, like, comment, share video aku ya. Aku lanjutin
beres-beres meja komputernya ini. Aku beres-beres kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini biasalah penyebab dari berantaknya suatu meja. Meja itu udah di mana-mana ya. Atau kalian di rumahnya meja itu selalu rapi nggak sih? Apakah cuman aku doang gitu? Meja itu gampang banget berantakannya guys. Ini minuman, ini bola, ini kemana-mana, ini ke bawah semua ke meja. Ya begitulah, terkadang tuh kalau lagi penat gitu atau lagi pengen santai gitu kan, kita makan juga di mana-mana, yang penting duduk aja, itu kayak tarik nafas, buang gitu, kayak tenang banget gitu, duduk aja, duduk padahal asal duduk aja gitu. Kalau setelah penat capek gitu, kayak nikmat aja gitu guys. Untuk beberes juga ya beginilah, kecil-kecil yang di meja itu ya, hal-hal kecil bikin sukar. Nah kayak ini kambal, gelar ini tuh bener-bener ya, benang yang itu tuh produk bawahan wanita aku nih, bener-bener suka banget nih. Aku sapu khusus kambal ya, kalau bahasa aku tuh kambal guys namanya guys, atau gelar ya umumnya. Ini gelarnya itu udah di sapu-sapu, dan sapunya ini khusus untuk kambalnya ya guys, untuk gelarnya. Ini aku sampai nunduk gini, bukan nunduk sih, agak-agak mendek juga bahasa Jawa juga ini buat kalian ya, intinya agak merunduk lah ya untuk membersihkannya biar bersih juga. Ini juga agak lama sih sebenarnya. Habis ini juga aku ambilin tuh benang kecil-kecil itu pakai lakban. Ada yang sama gak sih kayak aku pakai lakban? Beneran, karena pakai lakban itu untuk mengambil benang yang susah banget itu gampang guys. Jadi gampang, tadinya susah mau pakai apa, mau ambilin satu-satu pakai jari pun susah guys, lama. Jadi mending kita beresin bersihin pakai lakban ini guys. Aku tarik lakban ini sampai 6 kali lah tarik itu, sampai kotor banget dan banyak banget yang nempel. Merasa puas juga sih bersihin pakai lakban, karena itu bener keangkat semua. Aku juga nggak punya penyedot debu ya guys, dan aku nggak tahu penyedot debu yang kayak di iklan-iklan itu beneran bisa ngambil benang gak sih gitu, sampai ngambil benang gak sih gitu, yang leket-leket banget gitu. Aku merasa takutnya itu zong gitu, udah berharap kan sakit gitu guys, berharap itu. Dan aku pakai lakban aja yang pasti-pasti aja. Ini juga kan nggak boros banget, nggak setiap hari juga, atau 2-3 hari sekali. Kalau itu juga kalau banyak banget nempelnya atau udah kelihatan rungsep atau belok lah, atau ya kotor gitulah. Nah aku tempelin satu arah gitu. Udah penuh itu lakbannya, aku gulung-gulung, ganti lagi, tarik lagi gitu, aku tempelin lagi sampai lumayan bersih ya guys. Karena buat kenyamanan aja guys, karena bener-bener nyaman itu nomor satu ketika kita capek melihat hal-hal yang suasana atau ruangan yang udah bersih itu bener-bener menyenangkan gitu guys, karena merasa kayak dipijetin gitu badannya. Kalau satu ruangan udah rapi gitu, udah seneng gitu batinnya, kayak merasa terpijit batinnya gitu guys. Walaupun secara fisik capek gitu, udah maklumin aja. Kalau capek itu maklum dan pasti hilang, karena kita asalkan istirahat, perhatiin waktu tidur. Dan aku tuh biasanya tidurnya itu jam 12 gitu, jam tengah malam, paling cepet itu jam 11 malam guys. Atau kalau lagi ada waktu senggang banget ya, itu jarang, aku tidur jam 8 pasti kebangun juga itu jam 10 atau jam 11. Habis itu juga aku malah makan guys, karena lapar gitu. Karena kalian pernah gak sih gitu bangun tengah malam, tahu-tahu intinya tuh bangunnya tuh karena perutnya tuh bangunin kita guys. Hei bangun, hei gue lapar nih, tuh gue lupa diisi gitu, sampai berdendang gini, kamu gak bangun tuh, mampus gue bangunin lu gitu. Kayak seolah-olah perut tuh bilatnya gitu guys. Jadi aku tuh ngeladenin aja, oke, aku mau kasih kamu makan, asal kamu tuh udah jangan keroncongan, jangan bunyi-bunyi terus gitu. Karena ini juga aku butuh proses guys, entah itu dadak masak atau ya makanan sisa tadi habis isya gitu.
dimakan lagi. Yang penting ngilangin perut kruyuk-kruyuk berdendang yang itu guys. Dan aku lanjutin bersih-bersihnya satu-satu. Ini aku geret-geret nih ini yang nempel di tembok galon itu. Dan aku pakai yang paling simple itu wadah galonnya, nggak tumpah sih airnya, beneran guys, bener-bener nyaman lah. Udah harganya terjangkau. Aku juga awalnya tuh ragu sih beli itu, dan susah banget sih sebenarnya aku cabutnya kalau udah habis tuh galonnya. Ya udah wajar lah ya guys, yang penting nikmat ketika disantap atau dinikmati tuh air putih. Yang paling jangan gampang bosen, yang nggak boleh bosen itu air putih sih guys. Misalnya kalian minum es tuh, es manis suka banget kalian misalnya, jangan lupa minum air putih, beneran wajib banget. Karena efeknya itu bahkan banyak sekali nih ya, aku searching di Google ceritanya tuh. Ini kenapa ya perut aku misal sakit gitu sebelah kanan, ini itu. Di Google itu nyaraninnya nggak, selain olahraga itu pasti itu aja katanya wajib minum air putih. Itu air putih itu benar-benar obat yang paling alami, yang wajib banget guys. Ujung-ujungnya tuh air putih. Jadi kalian jangan bosen-bosennya melihat air putih, karena yang dimana-mana yang namanya obat itu membosankan, bikin jengkel gitu. Kasihan gitu si air putih, dia tuh menangis gitu guys. Kasihan lah, kali-kali kalian tuh minum, diperhatiin, dikenang, dibayangkan gitu, diminum pagi, siang, sore, malam gitu. Udah kayak musik aja ini. Ini aku lanjut lagi ya, aku sapu-sapunya sampai aku pegang-pegangin mulu itu gelarnya. Dan aku gelar lagi, udah mulai rapi aja nih guys. Aku juga nggak berasa nih udah sampai sini nih, sapunya juga udah mau ke ujung nih guys. Aku sapu-sapu lagi ya, dari ujung ke ujung, Aku tahu aku buat kontennya udah lama banget gitu. Jadi kalian jangan jenuh lah, jangan pergi dulu lah. Di sini aja sih, temenin aku. Ini aku sendirian aja nih beresinnya nih. Kalian tinggal nonton aja, temenin akunya. Udah gitu aja guys. Tapi aku akan lebih bahagia lagi bila kalian tuh subscribe dan tonton sampai habis, karena kalian berarti menemaniku dalam membersihkan ruangan yang lonjong di samping barang dan lumayan berantakan. Ini lumayan mulai rapi ya guys. Udah aku nih mau aku kukudin. Aduh, kukudin tuh bahasa Jawa lagi nih guys. Aku masukin nih sampahnya aku masukin sedikit demi sedikit. Di sini aku tuh lupa ya ada batang kecoa gitu. Aku tuh takut banget sama kecoa. Tahu nggak sih kalian tuh takut nggak sih sama kecoa gitu? Aku kan tiba-tiba di kola ya, buru-buru gitu mau buang air kecil gitu. Tiba-tiba tuh kecoa tuh berdiri, terbang, melayang, udah kayak bidadari guys. Aku tuh kaget gitu. Kecoanya tuh hai gitu, sambil lewat terbang. Ya Allah, dia pede banget lu gitu. Langsung aku semprot sampai dia pingsan, kelepek-kelepek itu. Nih ya, aku tuh bisa buat kelepek-kelepek kecoa itu bukan pakai gombalan maut para buaya guys, tapi melainkan pakai baygon. Itu baygon aku tuh habis cuman gara-garanya protein kecoa doang guys, serius. Aku tuh ya jarang malah nyemprotin buat nyamuk, serius banget buat itu kecoa, nyebelin banget guys. Aku tuh padahal nggak ada suatu hal baju kotor yang bergeletak di bawah tuh udah gak pernah guys, karena aku udah trauma banget sama yang satuan hewan-hewan kecil yang takutnya itu nyelip di kain atau apalah, itu aku takut banget guys. Ya begitulah, kalau sama kecoa tuh paling benci banget. Nah ini dia hasilnya. Ini hasilnya bagus banget kan, lumayan rapi. Buat kalian nilai deh gitu kerapian beberes aku itu berapa persen sih, dan di bagian mana aja sih yang berantakan, dan di bagian mana juga yang paling rapi. Ini hasilnya ya. Di sini juga udah bersyukur banget, alhamdulillah udah aku beresin. Dan terkadang tuh beberes kayak gini aja tuh kadang nggak sempet guys. Saat itu juga misalnya aku habis selesai melempit gitu langsung gitu, kayaknya tuh susah banget gitu guys. Aku kadang istirahat dulu 1 jam 2 jam baru mulai gitu, nggak bisa langsung gitu, karena memang sih kalau capek itu bener-bener ngutamain
beristirahat dulu atau direbahin dulu, habis itu lanjut lagi. Ini dia guys, tampilan dari komputer aku ini lumayan lah ya. Itu juga hewan-hewan miniaturnya juga udah kelihatan bervolume ya, kelihatannya juga udah bagus lah ya, pantes gitu kalau udah rapi. Nah, ini dia ruangannya. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Assalamualaikum.